halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas lagi yang hari ini topiknya menarik nih. Ini tuh tentang satu industri yang besar ya, industri yang besar banget. Kalau bicara tentang fansnya ya, fans dari industri ini cukup banyak, bahkan di Indonesia itu mungkin sekitar 60% ya mungkin. Karena peminatnya itu bukan hanya dari kaum remaja, terutama wanita, tapi bahkan kaum remaja yang pria, dari anak-anak hingga orang dewasa dan mungkin orang tua itu suka dengan industri ini. Industri ini terkenal banget mungkin karena romansnya, bucinnya ya. Apalagi kalau bukan industri film Korea, Korean drama. Nah, siapa nggak kenal dengan Korean drama ya? Salah satu power dari Korea Selatan yang membuat negara ini terkenal di mana-mana. Selain dari industri musiknya, Korea ini mempunyai industri film yang luar biasa. Saya pribadi juga suka dengan Korean drama. Ada beberapa pertimbangan lah yang membuat saya suka dengan Korean drama. Mungkin ini hal yang dilakukan atau ini yang dirasakan oleh teman-teman yang lain kenapa suka dengan Korean drama. Kalau saya pribadi aku suka Korean drama atau film Korea lah. Bukan karena opa-opanya yang cakep-cakep atau aktor aktrisnya yang good looking, bukan karena itu, tapi karena film Korea ini atau Korean drama lah gitu. Itu filmnya tuh niat banget itu, maksudnya dari pembuatan, dari pra sampai jadinya itu ya benar-benar film yang memanjakan mata lah gitu. Dari pengambilan gambar, sinematografinya bagus banget, ceritanya, alurnya, dan temanya itu bukan tema yang ceringnya gitu, bukan tema-tema yang mudah ketebak lah. Itu yang membuat saya suka dengan Korean drama. Mungkin kita kesampingkan dengan aktor dan aktrisnya yang good looking ya, itu mungkin hanya bonusnya saja atau hanya pelengkap. Tapi kebanyakan orang suka dengan Korean drama itu hanya karena ceritanya itu seru. Pengambilan gambarnya itu memang benar-benar profesional, dan film itu dibuat semaksimal mungkin lah. Bahkan saya mendapatkan informasi salah satu film yang saya suka itu judulnya Vagabond. Itu film 16 episode, tapi pembuatannya bahkan hampir 1 tahun. Nah, Indonesia mungkin punya film yang episodenya ratusan ya, bahkan ya ratusan episode. Ya gitulah gitu. Sementara mereka hanya punya 16 episode, tapi prosesnya itu bahkan sampai 1 tahun loh teman-teman. Nah, itu alasan saya kenapa suka dengan Korean drama ya. Karena yaitu dari kita berbicara tentang kualitas. Oke, mungkin gini. Banyak orang kenal dengan Korean drama itu hanya romance. Korean drama itu cuma bucin doang, Bang. Sebenarnya salah ya. Mungkin setiap wilayah itu punya ciri khasnya. Mungkin gimana? India itu punya Bollywood yang khas, orang tua suka lah, orang tua Indonesia suka dengan Bollywood. Atau Amerika punya Hollywoodnya, film-film action yang berkelas itu. Nah, Korean drama ini sebenarnya punya banyak genre juga kalau teman-teman pengen tahu gitu. Dari action, komedi, romance, pendidikan juga ada, teknologi juga ada, bahkan banyak juga yang terkenal di bagian medis. Itu sebenarnya mereka itu punya semua itu genrenya. Jadi kalau masalah genre itu sebenarnya malah Korean drama ini, oke, ada motor lewat. Kalau berbicara tentang genre, sebenarnya Korean drama ini punya semua yang maksimal lah gitu. Kalau saya pribadi ya, selaku orang yang menonton Bollywood, Hollywood, dan Korean drama. Tapi saya tidak membanding-bandingkan mana lebih baik. Ya, saya akan hanya cerita berdasarkan jumlah tingkat penontonnya lah, ratingnya gitu. Nah, mungkin banyak pertanyaan gitu. Kenapa industri film Korea drama itu gede banget lah gitu? Kok bisa sebagus itu? Pasti ada penyebabnya nih. Nggak mungkin suatu negara produksi film dengan sebaik itu tanpa ada penyebabnya. Nah, di sini saya ada buat datanya. Ini data sudah saya rangkum. Karena saya tidak mungkin menghafal sebanyak ini, jadi saya membuatnya di file Word. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu tentang sejarahnya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan industri Korea, industri film Korea lebih tepatnya. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang
apa kelebihan film Korea ya dengan dibandingkan dengan industri film lainnya. Yang pertama kita bahas tentang sejarahnya. Jadi setelah ada krisis finansial pada tahun 1997, saya ulangi, terjadi banyak ini kasus pembangkrutan di antara konglomerat Korea, sering dikenal dengan sebutan chaebol ya, chaebol kalau nggak salah. Nah, sehingga pada saat itu bermunculanlah beberapa gerakan-gerakan pemersatu Korea, di mana mereka itu memboikot nih film-film Hollywood yang berasal dari Amerika, dan mereka bukan mengharuskan ya, tapi kayak ada kampanye gitu, ajakan untuk yaudah ayo kita nonton film Korea aja gitu. Kita bangkitkan industri film kita doang. Oke, inilah. Jadi dari konglomerat itu ya, maksudnya dari pihak-pihak pemersatu itu ngebuat suatu kampanye yang ngajak masyarakatnya, ya udah gitu, kita nonton film Korea aja. Nah, ini kayak dasar lah kenapa film Korea ini mulai memiliki tempat untuk hidup lah gitu, teman. Nah, karena mau meningkatkan industri film di negaranya, mereka tuh kayak ngebatasin, ya udah untuk film-film dari luar hanya boleh sekitar 25%. Sementara film-film lokal, industri film lokal dinaikkan semaksimal mungkin, sehingga ratingnya dan tingkat aktifnya itu lebih besar diterima atau lebih besar ditempati oleh industri film lokal. Nah, terlepas dengan pemboikotan film-film dari luar atau pembatasannya hingga 25% doang, mereka ini menciptakan film-film lokal itu yang cukup terkenal di masa itu dan memiliki rating-rating yang tinggi. Di antara itu ada salah satu film laris pertama adalah film Kang Je-gyu bertajuk Siri tahun 1999. Oke. Ini suatu film tentang mata-mata Korea Utara di Seoul. Seoul ini ibu kota Korea Selatan. Film tersebut adalah film pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menjual lebih dari 2 juta tiket di Seoul saja. Jadi, film pertama yang berjudul Kang Je-gyu ini salah satu film pertama yang mendapat penjualan tiket hingga 2 juta di Seoul saja. Ini hanya Seoul loh. Seoul itu ibu kotanya, hanya di kota itu saja mendapatkan penjualan tiket hingga 2 juta. Itu kayak wow, meledak gitu kan. Nah, kemudian diikuti dengan film lainnya seperti film Park Chan-wook yaitu Joint Security Area tahun 2000. Kemudian film Kwak Jae-yong My Sassy Girl tahun 2001. Kemudian ada film Kwak Kyung Taek Friend. Nah, itulah tahun 2001 juga, dan film Kang Woo-suk Silmido tahun 2003, dan terakhir ada film Kang Je-gyu Taeguki tahun 2004. Ini ada beberapa film yang masuk list ya. Mungkin banyak film-film lain yang memiliki rating tinggi atau mengalami peningkatan di tahun itu, di masa Korea itu mulailah mendemonstrasikan mencintai film industri film negara sendiri gitu. Gini teman-teman, sebenarnya Korea itu udah punya industri film. Mereka udah punya industri film tapi cenderung membahas terkait politik gitu. Makanya dituliskan di sini tema-tema politik yang sebelumnya tabu sudah diangkat pada era kontemporer, seperti film Secretly Greatly tahun 2013 karya sutradara Jang Chil-soo yang berlatar belakang ketegangan politik Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi sebelumnya kan banyak hal-hal yang dianggap aneh lah dalam industri film itu, perlahan mereka tuh mulai masuk ke era kontemporer. Ya udah gitu, kita ambil film dengan genre yang lebih bebas, lebih banyak, lebih variasi, ngikuti keadaan. Maksudnya ngikuti keadaan masyarakat maunya gimana gitu. Hal-hal yang tabu, yang sebelum dianggap tabu itu mulai diubah lah gitu, mindset mereka. Kayak politik lah gitu. Ketika mereka bahas politik, mungkin politik Korea Selatan, Korea Utara kan mungkin dianggap hal yang sakral nih. Nah,
para sutradara ini mulai memikirkan ini bukan eranya lagi gitu. Kita harus mulai masuk ke zaman kontemporer. Nah, makanya genre film mereka itu udah mulailah kayak membahas politik juga udah oke, fine aja gitu. Nah, jadi itu sih kenapa kalau ditanya industri film Korea ini kok bisa naik ya. Ya karena kayak tadi gitu. Dari awal itu memang mereka udah mulai mendemonstrasikan kayak ya udah kita cinta sama film film lokal, kita fokus pada film lokal, dan para konglomerat itu juga ini bersatu lah gitu membangkitkan industri film lokal mereka. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah hanya dari pihak mereka doang? Nah, sebenarnya enggak sih teman-teman. Dari pihak pemerintahnya juga kuat banget ngedukung industri film mereka. Mungkin yang belum tahu ya, pemerintah Korea Selatan itu kuat banget mensupport banget film-film industri mereka. Pandemi ya, ini maksudnya kita dalam zona pandemi ya, kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang terhalang lah. Gimana, siklus yang biasa kan berubah nih teman-teman, mungkin pendapatan mereka juga turun ya, setiap negara mungkin mengalami yang sama. Nah, industri film juga kan pastinya turun. Kenapa? Bioskop pada tutup, orang-orang ya udah gitu di rumah aja, jadi aktivitas berkurang. Nah, hal ini dirasakan oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi pemerintah Korea Selatan ini itu ngebantu industri filmnya dengan mensupport baik dari dana dan yang lainnya gitu. Jadi teman-teman, yang buat tahu aja, yang mau tahu aja atau yang udah tahu aja, selama pandemi ini Korea itu tetap loh industri filmnya naik. Contoh film yang lagi naik-naiknya Mr. Queen, True Beauty. Ya bagi yang tahu ya, True Beauty, Mr. Queen itu tinggi banget ratingnya. Startup, mungkin Startup tahun 2020 juga ya Startup. Nah, itu kan film-film yang sempat hits banget lah di Indonesia. Startup, True Beauty, Mr. Queen juga, Penthouse. Jadi film-film yang view-nya gede gitu, orang Indonesia suka. Nah, kalau di logika kan ya, harusnya kan mereka butuh dana yang besar, maksudnya butuh dalam banyak sektor lah. Nah, di sini pemerintah itu ikut campur tangan gitu, dari melalui naungan Ministry of Culture, Sport and Tourism ini yang membantu pihak-pihak dari industri film tersebut. Nah, di hilir industri, pemerintah mengurangi besaran iuran pengelola bioskop kepada negara. Nah, dengar tuh, pemerintah mengurangi besaran iuran pengelola bioskop kepada negara. Sebelum adanya pandemi, bioskop wajib memberikan iuran sebesar 3% dari keseluruhan penjualan tiket bulanan ke pemerintah. Besaran iuran tersebut sontak menyusut hingga 0,3% saja sejak Februari 2020. Jadi, biasanya itu kan ada iuran nih dari pihak penyelenggara bioskop kepada negaranya sebesar 3%. Nah, selama pandemi ini, karena kan banyak hal ya, kayak bioskop semakin sepi, industri film juga menurun lah gitu. Dari pihak negara itu tidak memberatkan para pengusahanya, para industrinya. Jadi dikurangi tuh dari 0,3%, hanya dari sebesar 3% berubah menjadi 0,3% saja. Bagi jaringan bioskop berskala kecil atau pendapatannya kurang dari 1 miliar won, atau bagi jaringan bioskop berskala kecil atau pendapatannya kurang dari 1 miliar won atau sebesar 12,73 miliar per tahun bahkan mendapat pengecualian pembayaran iuran. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang jaringan bioskop itu masih kecil ya, maksudnya industri bioskopnya masih kecil, pendapatannya itu masih di bawah atau sekitaran 12,73 miliar rupiah, itu dirupiahkan, itu mendapatkan pengecualian, bahkan itu mendapatkan pengecualian dari pemerintah. Itu saking pemerintah nge-support mereka banget gitu. Nah, melonjaknya jumlah penonton sejak awal Mei juga disebabkan adanya promosi gencar dari MCST. MCST itu yang tadi, Ministry of Culture, Sport and Tourism. Nah, semenjak Mei kemarin, Mei 2020 ya, tingkat penonton itu kan naik drastis. Kalau teman-teman lihat dari ratingnya juga naik semua.
Itu karena ada dukungan dari MCST, dari pemerintah lah gitu. Dari pemerintah melalui naungan MCST itu ada promosi besar-besaran terkait industri lokal mereka, industri film mereka. Jadi dari pemerintahnya itu ada nih dukungan untuk produksi filmnya dan perilisannya lah gitu. Dimana pemerintah menyiapkan sebesar 2,8 juta voucher potongan harga senilai 5 US dollar per penonton. Kebijakan ini berkontribusi positif terhadap pertumbuhan penonton hingga 152% pada Juni 2020. Nah, di sini juga dibahas kontribusi sektor ini kepada perekonomian Korea Selatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak heran, pemerintah Korea Selatan tanpa henti menyiapkan skema bantuan untuk menjaga eksistensi industri filmnya. Nah, teman-teman, keren banget nih. Dari pemerintah sendiri itu memang menjaga grafik ya dari permintaan atau penawaran film mereka tuh. Jadi industrinya benar-benar dipompa banget, dibuat kokoh banget karena mereka itu nggak mau kehilangan eksistensi dari industri film yang ada di Korea itu sendiri. Jadi dari pihak pemerintah juga mendukung lah dari kemajuan, dari perkembangan dan semua bagian sektor dari perkembangan film-film di Korea Selatan itu sendiri. Makanya jangan heran kenapa industri film Korea itu selalu meningkat lah gitu. Ya dikesampingkan kayak tadi orang suka Korea hanya karena good lookingnya, sebenarnya bukan dari situ saja. Banyak hal atau pelajaran yang kita ambil dari industri film Korea ini, bukan hanya cerita romansnya saja. Saya pribadi suka dengan film, saya suka film itu dari segi pengambilan gambarnya saya suka, ceritanya saya suka gitu. Ya itu nilai plus lah dari industri film Korea ini. Nah, gimana teman-teman? Mungkin udah pada tahu nih tentang sejarah dan perkembangan dalam industri film Korea. Di next video kita bakalan bahas apa sih kelebihan industri film Korea dibandingkan industri film-film lainnya. Oke, see you and next time, kita bakalan bahas lagi. Jangan lupa mampir lagi di beberapa hari ke depan. Dan jangan lupa tinggalkan subs, like, and komennya. Dan komennya positif ya, jangan kalau bisa. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi. See you, bye-bye.